sama saya. Apakah ibunya ini mati, meninggal dunia sebelum Yesus ini kemudian lahir ke dunia? Tidak. Maria ibunya membesarkan sampai pada kenabiannya. Pada saat kemudian dia sampai kepada titik terakhir, ibu kandungnya menemaninya. Pertanyaannya, ibu kandung yang menemaninya ini menyembah tidak Yesus? Tapi di situ Maria percaya Kalau dia anaknya gila. Bukan. Lah itu dalilnya begitu. Markus 3 nomor 21 tadi kan jelas itu. Coba borok menganggapnya Tuhan, yang dianggapnya gila. Sekarang begini, yang lebih tahu tentang Yesus siapa? Anda atau ibunya? Itu dulu. Dan kalau Yesus itu adalah Tuhan, maka orang pertama kemudian yang harus dia selamatkan supaya dia dituhankan, ibunya. Ibunya dong. Hah? Jadi dia pilih-pilih. Jadi dia membiarkan ibunya masuk neraka gitu. Oh enggak. Maria juga percaya kepada Yesus, Bang. Percaya sebagai orang gila. Anak Allah. Di mana Maria mengatakan anaknya adalah anak Allah? Di mana? Coba. Pada saat malaikat datang menghampiri dia, memberitahu, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Engkau akan menamainya Yesus. Terus? Jadi situ kan malaikat memberitahu. Iya, apa yang dikatakan kemudian oleh Maria? Maria akan mengandung anak Allah. Di mana dalilnya mengandung anak Allah? Para kali, marah ini. Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Anakmu, kata malaikat Gabriel. Anakmu itu anakmu. Jadi dia bukan Tuhan. Gitu kawan. Maria memang mengakui ini anaknya ini adalah anak suci yang dikandung karena izin Allah, izin Tuhan. Tapi Maria tidak pernah mengajarkan, tidak pernah kemudian mempraktikkan bahwa yang dilahirkan ini adalah Tuhan. Hanya Kristen. Sehingga pola ini terjadi. Maria punya anak disembah oleh orang Kristen. Karena orang Kristen menganggap dia adalah Tuhan. Nah, supaya kita tahu apakah Kristen ini betul, tanya ibunya. Maria, ya paman, apakah anakmu itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? Apakah kau menyembahnya? Tidak. Maria menyembah Tuhannya Yesus. Yang mengutus anaknya datang sebagai rasul bagi Bani Israel, Maria sembah. Itulah yang mereka sebut Hashem. Maria menyembah Hashem, bukan menyembah anaknya. Kristen menyembah anaknya dengan menganggap bahwa anaknya adalah Elohim itu sendiri. Itu kan doktrin dogma. Yang lebih tahu tentang Yesus ya ibu kandungnya dong. Adakah ibu kandungnya kemudian mengajarkan, sembah anakku, dia adalah Elohim. Karena yang bisa menjelaskan anaknya ya ibunya Yesus. Ibunya Yesus. Bukan Paulus. Inilah anakku yang kekasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, itu dikasihi, kepadanya aku berkenan. Dia anak Maria. Maria mendengarkan itu enggak? Mendengarkan. Apakah Maria seketika itu menyembahnya? Tidak. Tapi Kristen, akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, siapa itu? Yang keluar dari kubur. Jadi Maria tidak menuhankan anaknya Yesus Kristus karena Maria tahu anaknya adalah anak manusia yang diurapi Tuhan. Dia diutus untuk menyelamatkan Bani Israel sebagai nabi bagi Bani Israel. Kenapa dia tidak menyembah Kristus yang disembah oleh Kristen? Karena Kristus yang disembah oleh Kristen itu adalah bukan anak Maria, melainkan Kristus yang keluar dari kubur. Kristus yang menerima kuasa dari iblis. Sehingga dia mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa
pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ah, itu bukan murid Yesus, bukan Yesus, anak Maria itu beda. Jadi kenapa Maria tidak menyembah anaknya? Karena memang anaknya bukan Tuhan. Kenapa Kristen menyembah kemudian Yesus? Karena yang disembah oleh Kristen bukan anak Maria. Makanya tidak pernah nyambung. Ini kita sudah hampir 4 jam. Tidak pernah nyambung. Kenapa tidak pernah nyambung? Karena saya mempertanyakan Maria dengan anaknya yang adalah manusia. Sedangkan kalian menyembah Yesus Kristus yang bukan anak Maria. Anda sulit untuk menyambungkan antara Maria dengan anaknya dengan Kristus yang Anda sembah. Anda sulit. Kenapa sulit? Karena memang sejatinya antara Maria dan anaknya dengan Kristus dan Paulus itu adalah menceritakan 2 Yesus yang berbeda. Yesus anak Maria bukan Tuhan. 2 Dia Yesus yang utusan. berbeda. Satunya lagi mana, Bang? Ya yang kau sembah itu. Yang satu lagi? Anak Maria. Lah, Itu 2 oknum yang berbeda. siapa yang bilang? Paulus yang bilang. Paulus. Iya. Sekarang kutanya, Maria melahirkan manusia atau bukan? Iya betul, Yesus manusia Ah. 100%. 100%. Yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Manusia. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Intinya yang kami percaya, yang mengatakan itu malaikat sendiri. Paulus mengatakan Yesus Kristus yang datang kepadanya itu bukan manusia. Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Jadi Kristus yang datang kepada Paulus dengan Kristus yang datang kepada kandungan Maria itu adalah 2 pribadi yang berbeda. Paham? Yang keluar dari perut Maria itu adalah Kristus manusia. Yang keluar dari kubur yang mendatangi Paulus itu adalah Kristus yang bukan manusia. Mana buktinya? Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Itu adalah Kristus yang berbeda. Makanya Yesus Berarti mengatakan kepada muridnya, dengar. Oke. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah kepada Yesus palsu. Jadi ketika ada yang berkata ada Yesus di gurun, ada Yesus dalam bilik, kata Yesus apa? Jangan kau percaya, itu bukan aku. Matius 24. Yang Anda katakan tadi bukan Kristus manusia. Iya. Paulus yang Berarti- katakan. Paulus yang bilang. Iya, maksud saya itu bukan Kristus manusia. Iya. Sedangkan Kristus yang datang kepada Maria adalah Kristus manusia. Iya, bentar dulu, Bang. Aku pertanyaan saya aja. Iya. Yang Abang maksud tadi bukan Kristus manusia. Yang datang ke Paulus. Ya, bukan Kristus manusia. Iya. Berarti di dalam Lukas 2 ayat 11 malaikat berbohong dong. Enggak, itu anak Maria itu. Ya, Itu anak malaikat mengatakan dia Tuhan, Bang. Tidak ada dikatakan Tuhan di situ. Lukas 2 ayat 11. Saya bacakan. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, jelas kan Nah. Tuhan. Iya, Kristus Tuhan, maksudnya Kristusnya Tuhan. Kristusnya Tuhan gimana? Itu pakai tanda Kristus baca, itu Bang. apa? Ada koma, Bang. Kristus itu apa? Kristus adalah Ya, itu makanya Abang tengok di situ ada tanda bacanya loh. Itu Kristus Tuhan bukan itu zaman, terjemahan, Bang. itu terjemahan Indonesia, itu terjemahan Indonesia. Ya. Bahasa aslinya itu bukan, ndak ada koma. Bahasa Yunani itu ndak pakai koma, ndak kenal koma. Sekarang definisi Kristus apa? Yang aslinya itu mana? Kristus adalah, tunggu dulu, Kristus adalah, Loh, kok Abang motong-motong jadinya? iya, Kristus adalah, yang diurapi, Paman. apa yang diurapi? Kucing. Manusia, Paman. Manusia. Siapa yang mengurapi? Tuhan. Tuhan. Berarti terjemahan yang sebenarnya adalah pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu terjemahan aslinya. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat,
Manusia yang diurapi Tuhan. Diurapi Tuhan, diurapi oleh Tuhan maksudnya. Tapi karena lai mencoba untuk menggiring Anda percaya Yesus itu adalah Tuhan, maka dia tidak terjemahkan Kristus. Padahal Kristus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Jadi terjemahannya adalah, kecuali orang yang menggunakan akal ya boleh. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Tidak ada tanda koma. Itu penipuan. Bahasa Yunani tidak mengenal tanda koma. Tidak ada tanda koma di abjad Yunani. Jadi yang lahir ini adalah manusia yang diurapi Tuhan. Sedangkan yang datang kepada Paulus Kristus juga, tetapi bukan manusia. Kresek ya. Hujan di sini abangku, hujan. Gerimis, Makassar, gerimis. Makanya ada suara ini di YouTube ya. Ada suara gerimis, itu kreseknya karena hujan. Saya di lantai 2, plafonnya tembus suara seng. Hujan di Makassar sebesar kelereng. Gitu ya. Jadi Kristus yang lahir adalah manusia yang diurapi. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus adalah bukan manusia. Baca Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 11 12. Yang datang kepada Paulus itu bukan manusia, tetapi bernama Yesus Kristus. Berarti ada dua Yesus Kristus. Yesus Kristus yang adalah manusia dan Yesus Kristus yang bukan manusia. Yang mana yang disembah oleh Kristen? Yang disembah oleh Kristen bukan anak Maria. Makanya tadi nggak nyambung. Karena Maria tidak pernah menyembah Kristus. Kristen menyembah Kristus karena memang ada Kristus yang ingin disembah. Di mana itu tertulis ada Kristus ingin disembah? Anda baca di dalam Lukas 4 nomor 6. Iblis membawa Yesus kepada gunung yang tinggi. Lalu iblis ini memperlihatkan bumi, dunia beserta segala kemegahannya. Lalu iblis berkata kepada Yesus, Yesus, segala kemegahan dan kemuliaan dunia akan aku berikan kepadamu jikalau engkau menuhankan aku. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Apakah Yesus anak Maria menerima? Tidak menerima. Lalu siapa yang menerima kuasa dari Yesus? Dari iblis? Makhluk yang dikubur. Yang keluar dari kubur. Begitu dia keluar dari kubur, dia katakan apa? Kepada aku telah diberi kuasa di bumi, pergilah jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa itu? Yesus tidak, anak Maria tidak. Itu siapa? Yang menerima kuasa ini siapa? Kristus palsu. Itulah yang saudara sembah. Makanya Maria tidak menyembah anaknya. Maria sayang anaknya, iya, tapi dia tidak menuhankan. Sedangkan Kristen menuhankan Kristus yang memang minta disembah. Sembahlah aku, ikutlah aku. Itu. Makanya Paulus mengajarkan barang siapa yang berkata Yesus Kristus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Maksudnya Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Anak Maria tidak pernah datang kepada Paulus, tidak pernah. Anak Maria tidak mengenal Yesus. Anak Maria tidak mengenal Paulus. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Di ajaran kami tidak ada dua Kristus, Bang. Jadi Anda tidak percaya ketika Yesus mengatakan sebab Kristus palsu. Anda tidak percaya itu? Kalau itu ada. Berarti ada Kristus lain daripada Kristus anak Maria, betul? Itulah yang palsu itu, bukan. Nah itu makanya saya ulang lagi. Berarti sekarang Anda sudah percaya bahwa ada dua Kristus? Ada, dua Kristus ada. Cuman bagus. Ada dua Kristus. Tepuk tangan lagi sekali lagi. Anda sudah masuk di situ berarti. Pemahaman Anda sudah mulai masuk. Ketika Anda sudah mengatakan ada Kristus palsu ini manusia atau bukan manusia? Bukan manusia. Bukan manusia. Yang datang kepada Paulus manusia atau bukan manusia? Yang datang sama Paulus bukan manusia. Nah, berarti dia adalah Kristus palsu atau asli? Yang berhubungan dengan Paulus itu bukan Kristus yang asli. Ya, bagus. Mantap. Mantap. Anda mungkin keseleo lidah,
Tapi itu Tuhan yang menunjukkan Anda itu. Yang datang kepada Paulus itu bukan Kristus asli, bukan. Bukan. Kan Yesus mengatakan dalam Matius 23, apabila ada orang berkata ada Kristus di gurun, ada Kristus di dalam bilik, kata Yesus apa? Jangan kamu percaya. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di bilik, nasihat Yesus, jangan kau percaya. Kapan kau percaya kamu akan tersesat? Makanya kembali kepada tema kita, kenapa Maria tidak menuhankan Kristus? Karena memang anak Maria tidak pernah minta untuk disembah, untuk dituhankan. Kenapa Paulus dan in the gang Kristen menyembah Kristus? Karena memang iblis minta untuk disembah. Loh, kok iblis mengaku Kristus? Yes, karena Yesus sendiri mengatakan, waspadalah kepada Kristus palsu. Berarti ada Kristus palsu dan Anda sudah iakan. Saya kira cukup saudara, Anda boleh istirahat, Anda boleh rehat sejenak, renungkan, pikirkan. Sejauh mana Anda memahami, kemudian ya Anda dalami betul-betul Bible, khususnya Matius 24, Anda dalami baik-baik. Matius 24, Matius 7, dalami baik-baik. Matius 15, dalami baik-baik. Anda akan sampai kepada kebenaran. Oke, saya rasa begitu. Buat semua. Ya, silakan. Iya. Mantap. Makasih Bang, sehat selalu. Pasien selanjutnya. Ya, selamat sore, Junta. Sore, Om. Oh iya, dari Kristen atau Muslim, Bu Junta? Kristen. Bu Junta. Oh, Kristen. Oke, silakan. Ini temanya tadi apa ya? Ibu Yesus menyembah siapa? Itu pertanyaannya dikutip dari ayat mana, Pak? Dari mana abang-abang sekalian tahu kalau Ibu Yesus tidak menyembah Yesus? Sementara sebelum Yesus dikandung, malaikat juga sudah menyampaikan kepada Maria bahwa dia akan mengandung sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang sangat tinggi. Ya. Terus Maria menuhankan anaknya gitu maksudnya. Kalau menuhankan itu kan dimana kita menghormati dia, menganggap dia sebagai junjungan kita. Ya Maria juga. Di mana dalilnya itu? Di mana dalilnya Maria menganggap Yesus junjungan? Di mana dalilnya? Dalilnya itu sudah lama kali tidak dipelajari kemana dia. Kalau Ibu Yesus tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, abang juga dapatnya dalilnya dari mana? Dari mana abang bisa buat opini seperti itu? Karena yang datang kepada Maria itu hanya manusia yang dia kandung. Dari malaikat yang menyampaikan kepada dia, yaitu Roh Kudus atau Gabriel, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki, bukan Tuhan. Engkau akan mengandung Tuhan laki-laki atau bapak laki-laki, itu enggak ada. Itu sudah bukti. Dan memang tidak ada bukti Maria menyembah anaknya sendiri.
yang terbukti menyembah oknum Yesus Kristus itu Kristen kan? Nah, kalau yang Kristen sembah itu adalah anak Maria, berarti Maria yang lebih dulu mencontohkan itu. Adakah? Ternyata nggak ada. Maria tidak punya wewenang bang mengajari. Kenapa? Maria tidak punya wewenang untuk mengajari orang lain, tidak punya wewenang untuk menyatakan bahwa yang dia kandung adalah Tuhan. Dia nggak punya wewenang. Lalu, karena memang kalau ibu sendiri adalah Tuhan. Kalau ibu kandung sendiri tidak punya wewenang mengajarkan anaknya adalah A dan B atau C, lalu siapa yang punya wewenang mengajarkan tentang Yesus bahwa dia adalah Tuhan? Yesus itu sendiri. Di mana Yesus mengajarkan kalau dia adalah, di mana Yesus Mukjizat, dia sudah mulai itu langsung dia melakukan mukjizat itu karena dia diberi kewenangan oleh Tuhannya untuk ia lakukan. Kisah para Rasul 2 nomor 22, Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan. Jadi mujizat yang Yesus lakukan untuk membuktikan kalau dia adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Nah sekarang, apakah mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu tidak disaksikan oleh ibu kandungnya? Disaksikan. Kenapa ibunya tidak menuhankan kalau begitu? Kalau hanya gara-gara mujizat sampai dia Tuhan, kenapa ibunya tidak menuhankan anaknya? Ibunya menganggap dia Tuhan loh bang. Di mana dalilnya ibunya menganggap Ada juga anaknya? dalil yang menyatakan bahwa Maria tidak menganggap Yesus itu Tuhan. Loh, Justru dia dengan tidak menuhankan dia, berarti tidak menganggapnya Tuhan. Dengan tidak menuhankan, berarti dia tidak menganggapnya Tuhan. Nah, sedangkan Kristen menuhankan Yesus Kristus. Dari mana dalilnya? Siapa yang ngajarin? Sedangkan yang lebih tahu Yesus adalah ibu kandungnya sendiri. Kira-kira anaknya saudari saya Junta yang tahu tentang anak Anda, bahwa di situ ada tai lalat, di situ ada benjol, di sini anaknya, itu yang tahu Anda atau orang lain atau tetangga? Anda kan? Iya. Nah, tentang Yesus seperti konsep Kristen, yang lebih tahu Kristen atau ibunya? Ibunya yang tahu. Ibunya yang tahu. Anak-anak. Kalau begitu, kenapa ibunya tidak menuhankan? Yesus itu dari kecil sampai dia berumur 30 tahun dia layak. Kenapa ibu yang lebih tahu tentang anaknya tidak menuhankan selayaknya Kristen menuhankan Yesus Kristus? Kenapa? Dia memanggil Yesus Tuhan sewaktu Di mana Yesus, di mana Maria memanggil anaknya Tuhan? Di mana? Di mana? Tentang ayat-ayat ini ya, karena belum menguasai ayat Alkitab sepenuhnya, memang nggak bisa menjawab. Tetapi yang abang bilang itu pasti tidak sesuai. Ya, di mana Maria memanggil anaknya Tuhan? Wahai anakku yang adalah Tuhanku sendiri. Di mana itu? Tuhan, tetek nan. Tuhan, sini. Tuhanku di sini. Tetek sama ibu, gitu. Apa Maria sudah gila juga? Bukankah Maria justru yang gila itu dianggapnya Yesus? Markus 3 nomor 21. Sekarang ibunya ikut-ikut gila gitu. Bang Afida, barakallahu fikum. Yang lebih tahu tentang anak Anda adalah Anda sendiri. Yang lebih tahu tentang anak Maria adalah Maria itu sendiri. Bukan Kristen yang muncul 2000 tahun berikutnya dengan buku-buku yang Maria sendiri tidak tahu tentang buku itu.
Kalau Maria ternyata tidak menyembah anaknya yang adalah Tuhan, berarti Maria adalah ibu yang durhaka. Apakah bisa ibu durhaka kepada anak? Karena kan sepengetahuan kami juga, kalau yang saya ingat ya, itu Yesus begitu lahir saja sudah mau dibunuh. Jadi wajar saja Yesus ini masih diamankan oleh ibunya, karena banyak orang-orang apa ya, orang Herodes atau orang apa itu yang cari-cari setiap anak laki-laki yang akan dibunuh. Jadi memang Yesus ini disembunyikan. Justru ketika dia lahir, orang-orang Majus mau datang menuhankan dirinya. Iya, tapi Raja Herodes mengambilnya. Begitu mendengar kabar itu, jadi dia disuruh lari ke Israel untuk bersembunyi bersama Yusuf juga kan bapaknya, tapi kan bukan bapaknya ya. Jadi maksudnya Tuhan ketakutan, ibu Tuhan ketakutan kalau Tuhan ini bunuh sama orang gitu maksudnya. Ya, memang sudah disuruh pergi, Ya, terus kenapa disembunyikan kalau dia adalah, kenapa dia disembunyikan kalau dia adalah Tuhan? Karena dia masih bayi. Memang Kan ujung-ujungnya anak-anak laki-laki, semua yang anak laki-laki yang lahir dibunuh. Ya, ujung-ujungnya kan lebih bagus lagi kalau dibunuh untuk nebus dosa. Yang nggak gitu konsepnya, berarti nanti manusia belum tahu segala firman yang dia curahkan. Ya, firman apa? Kalau misalnya gini, kalau misalnya dia mati, dibunuh pada saat dia bayi, kan tujuannya ke dunia ini untuk menebus dosa manusia katanya. Dia serupa dulu dengan manusia itu, berbaur dulu dengan manusia itu untuk mengajari manusia itu tentang hidup yang benar. Lah, hidup benar gimana? Kan sudah menebus dosa, biar hidup tidak benar. Kalau dosa sudah ditebus, buat apa lagi hidup benar? Kalau manusia tidak menyaksikan dosa, percaya. Kan dosa dihapuskan dengan darahnya Yesus. Siapa yang kemudian hidup di dunia sebagai manusia keturunan Adam, dengan darah Yesus semua dosa sudah ditebus kan? Anda baca di dalam kitab saudara 1 Yohanes 1 nomor 2. 1 Yohanes 2 nomor 1. Kan jelas itu. Anak-anakku, janganlah engkau berdosa. Tetapi ketika engkau berdosa, ada Yesus yang mendamaikan dosa kita. Bukan hanya dosa kita, tapi dosa dunia. Dosa dunia loh yang ditebus. Jadi ketika dia mati pada saat bayi, ya dosa dunia ditebus. Bebas. Yang nggak ada yang percaya. Belum ada, dia belum melakukan apa-apa. Pada saat lalu buat apa dia datang kalau dia milih-milih gitu loh? Buat apa kalau dia datang milih-milih? Sedangkan apa yang dituangkan kemudian itu tidak masuk akalnya manusia. Dia mengimani, ya masa dia masuk akal. Dia kan bukan di mana coba? Di mana masuk akalnya Tuhan datang ke bumi bunuh diri untuk nebus dosa manusia sementara dia adalah Maha Pengampun? Yang sudah membunuhnya, tetapi kan dia memperingatkan kepada orang-orang yang dia menebus dosa dengan cara bunuh diri. Itu apa faedahnya coba? Bukan kan dibunuh oleh orang-orang yang jahat, yang serakah. Dia datang tahu enggak tujuannya datang ke bumi? Ya, untuk menebus dosa manusia. Dengan cara dibunuh. Melakukan jalan yang benar. Dengan cara dibunuh. Itulah cara yang dilakukan manusia yang jahat. Ya, berarti dia tahu kalau dia akan datang, dan kalau dia datang pasti dibunuh. Berarti dia sudah tahu. Begitu dia datang pasti dibunuh. Berarti dia tahu datang bunuh diri. Iya, tetapi kan tidak langsung dibunuh. Dia harus melalui apa? Penderitaan itu, derita cambuk, derita pengkhianatan. Begitu syarat menghapuskan dosa itu dia harus dicambuk dulu. Itu bukan diludahin. syarat menghapus dosa, Bang. Lalu apa? Itu bukan syarat menghapus dosa. Lalu apa? Apa ilmu yang bisa kita dapatkan? Apa ilmu yang bisa kita dapatkan? Dicambuk, diludahi, ditampar, ditonjok, ditelanjangin, digantung, ditombak. Apa itu? Ajaran apa itu? Apa yang bisa kita dapat dari situ? Apa yang bisa kita petik? Orang serakah lah itu, yang jahat itu, yang membunuh dia apa yang bisa dipetik dengan Tuhan ditombak, Tuhan diludahin, Tuhan ditonjok? Janganlah kamu hidup menurut kedaginganmu, agar apa? Ya Tuhan. Luar biasa nggak kalau Tuhan itu ditampar? Luar biasa nggak? Ya, itulah supaya manusia bisa tahu betapa besar pengorbanannya buat manusia ini. Lah, nggak ada pengorbanan kalau Tuhan. Apakah berarti jika Tuhan itu mati? Berarti nggak Tuhan mati?
Berarti dia, buktinya banyak manusia yang sadar. Yang berarti itu kalau manusia yang mati. Manusia mati untuk manusia lainnya itu baru berarti. Tapi kalau Tuhan yang mati untuk manusia, enggak ada yang berarti di situ, namanya Tuhan. Berartilah, biar manusia itu hidup lurus sesuai dengan yang difirmankannya. Berarti Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya berarti? Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya berarti Tuhan mati? Bukankah Tuhan itu bisa menghidupkan dirinya sendiri? Bukankah Tuhan itu maha hidup? kan dia bangkit lagi. Iya, berarti tidak ada artinya. Tidak ada artinya berarti. Yang berarti itu kalau manusia mati untuk manusia, itu baru hebat. Setelah kematiannya baru berita tentang kebesarannya baru menyebar ke seluruh dunia. Terbukti bahwa dia Kenapa bukan ibunya sendiri? Kenapa bukan ibunya sendiri yang mengajarkan itu? Kenapa bukan ibunya? Maria itu tidak punya hak atas Yesus karena dia juga kan dianugerahkan, dikaruniakan. Bukannya dia yang pertama kali didatangi oleh malaikat? Ya, Bukankahnya dia untuk mengandung Yesus ini? Nah, setelah itu dia tidak tahu. Setelah itu dia tidak tahu kalau anaknya ini adalah Tuhannya, gitu. Ya dia sudah tahu itu anak yang sudah diutus Tuhan. Diutus Tuhan atau Tuhan? Mana yang betul? Sudah tahu itu. Maksudnya apa ini? Dia Tuhan atau utusan Tuhan? Gimana sih? Dia Tuhan, Allah itu sendiri. Dia Tuhan adalah Allah Tuhan itu. Kan kita mengagungkan dia. Iya, artinya Maria tahu kalau anaknya ini adalah Tuhan itu sendiri. Ya tahulah dia. Di mana itu? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Berbuat apa-apa. Di mana dalilnya? Dalil. Di mana dalil? Saja Maria hanya bisa menangis. Maria tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sudah tahu. Di mana dalilnya? Maria tahu kalau yang dia kandung itu adalah Tuhan. Di mana dalilnya? Ya, sewaktu dia didatangi malaikat Ya itu. kan yang ketika datang malaikat dikatakan anak, bukan Tuhan. Ya, Dikatakan anak manusia yang kau kandung itu adalah anakmu. Akan mengandung anak laki-laki. Anak laki-laki dikandung, berarti anak manusia atau bukan? Ya dia manusia lah, orang dia mau suruh. Ya, anak manusia. Terus mana pengetahuannya bahwa dia adalah Tuhan? Ya dari segala pengajarannya, dari segala kejadian. Tadi katanya anak manusia kok berubah jadi Tuhan? Selama dia hidup, sebelum dia disalibkan. Tadi katanya diberitahukan kalau yang lahir ini anak manusia, kok jadi Tuhan? Maria intinya tidak tahu menahu kalau anaknya ini ternyata Tuhan, kan gitu? Sudah tahu. Di mana dalilnya? Malah kalau Anda membaca Markus 3:21, ibunya menganggapnya orang gila. Markus 31. Markus 3:21. Markus 3 ayat 21. Iya, Sebentar, saya baca dulu. silakan. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Mengambil dia ini, mengambil siapa? Ambil Yesus. Kemudian Yesus masuk. Tapi kan ayat sebelumnya, kemudian Yesus masuk ke rumah, ke sebuah rumah. Maka datang orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak sesuai dengan Taurat yang datang dari itu karena kehebatannya, Bang. Makanya dia dianggap gila karena dia telah melakukan banyak mukjizat. Nah, banyak orang tidak percaya. Jadi karena dia banyak melakukan mukjizat, bukannya dianggap Tuhan, malah dianggap orang gila, betul? Nah, itu orang itu keluarganya. Yesus melakukan. di situ. Lah. Nomor 21-nya itu siapa rupanya? Bukan keluarganya. Keluarganya ketika melihat Yesus anaknya ini melakukan banyak mujizat, bukan menganggapnya Tuhan, menganggapnya orang gila. Karena itu kan ahli-ahli Taurat itu, ahli-ahli Taurat yang lain, ini jadinya
Tidak Keluarganya lagi loh. orang tersebut semenjak Yesus ada di situ. Keluarganya loh, keluarganya. Keluarganya termasuk oleh ahli-ahli Taurat yang ada di situ. Iya, keluarganya. Makanya ahli Taurat pula Anda sebutkan. Berarti ahli Taurat ada nggak memahami Tuhan datang ke bumi memberikan mujizat? Yesus mengajarkan dirinya utusan Tuhan, bukan Tuhan. Maka ditolak. Tapi keluarganya justru menganggapnya gila. Kan gitu. Ya karena apa yang dilakukan Yesus itu kan di luar dari kemampuan manusia. Ya harusnya kan sama seperti Musa. Tapi Musa tidak dianggap gila. Ini kok malah dianggap gila. Ya, karena yang menangkap dia itu yang orang gila, Bang. Hah? Yang Mana menangkap dia dalil? itu yang orang gila. Berarti Makanya Anda dia bisa buat seperti itu. Berarti Anda punya utang budi kepada orang gila yang telah membunuh Tuhan Anda sehingga dosa Anda ditebus. Karena mereka ya Nah, umpamanya kita nggak bisa terima tentang kemajuan seseorang, kita bilang dia itu udah gila, angkat, singkirkan, gitu. Padahal berarti mereka tidak menganggapnya Tuhan tapi menganggapnya gila. Mana yang betul ini? itu bukan keluarganya Yesus. Loh, di situ dikatakan keluarganya datang, keluarganya waktu keluarganya mendengarkan hal itu, mereka keluarganya datang hendak mengambil Yesus sebab kata mereka Yesus sudah tidak waras lagi. Bukan keluarganya Yesus itu tidak punya keluarga, dia cuma terlahir dari ibunya itu, bahkan ibunya sendiri. Oh, jadi ibunya Yesus bukan keluarganya. Iya. Bisa ada ikatan keluarga karena dia Sebenarnya yang gila ini bukan Yesus, Anda yang gila. Masakan ibu kandungnya sendiri dikatakan bukan keluarganya? Betul. Kaum keluarga. Ajaran Kristen ini memang membuat penganutnya gila memang. Orang apa yang terlalu gila karena terlalu ingin menjatuhkan kita. Bukan menjatuhkan, orang sudah jatuh dari sononya kok jatuhkan lagi. Mana bisa dijatuhkan sesuatu yang sudah jatuh? Anda mengatakan bahwa Maria tidak ada hubungan keluarga dengan anak kandungnya sendiri. Itu gila atau waras? Yang kaum-kaumnya ingin menangkap Yesus. Iya, tadi Anda mengatakan Yesus tidak punya keluarga. Bukan keluarga inti. Berarti Yesus jelas-jelas lahir dari ibu kandungnya. Anda lebih Tuhan daripada sang Bapa. Sang Bapa mengatakan lahir dari ibu kandungnya seorang perawan bernama Maria. Anda mengatakan Yesus tidak punya keluarga. Iya, Yesus dia cuma terlahir dari seorang darah Maria. Iya, Bunda Maria. Jadi pecah kepalaku. Maria tidak punya anak rupanya. Pecah kepala saya, Bang. Aduh. Ya cuma Yesus itu. Terus dengan Maria, hanya itu aja yang ada hubungan. Yang lain-lain nggak ada keluarganya. Jadi yang dikatakan yang kaum keluarga itu ya bukan keluarga Yesus. Pusing saya. Nggak ada ikatan darah dengan lain. Makin kesian. Betah banget ya Bang Juma dari tadi, kok ketawa betah banget gitu. Maria tidak punya keluarga. Gimana ini teman-teman? Yesus tidak punya keluarga. Dia punya Yesus ibu, tidak punya. cuma Maria. Udah, yang lain nggak ada dia. Mau paman, bibi, nenek, nggak ada dia. Hancur, Mina, hancur. Hancur. Menderita saya kok buat dek. Jentak. Oh, setengah mati tak saya berpikir kok buat. Jadi juntak ini gejala awalnya apa ya begini ya? Nggak tahu. Coba lah. Jadi jentak. Yesus nggak punya ibu ya? Dia punya ibu, nggak punya keluarga lain. Ibunya itu keluarganya nggak? Ya ibu aja. Nggak, itu dianggap keluarga atau bukan? Terikat seperti di dunia ini loh Bang. Tidak seperti di dunia ini, ayah, ibu, nenek. Dia nggak ada ikatan seperti itu. Mati mijang.
Punya adik dia, Bu. Punya adik juga dia. Sebenarnya Tidak kandung. jelas-jelas dikatakan di dalam kitab saudara Markus 3 nomor 21 itu sanak keluarganya sendiri. Dikatakan inilah silsilah Yesus. Sekarang dia tidak punya keluarga. Bagaimana ini teman-teman? Tidak punya keluarga Yesus ini. Tapi di dalam kitabnya saudara Kristen dikatakan inilah, ya, kemudian apa? Silsilah Yesus. Silsilah itu apa sebenarnya? Itu keturunan itu. Itu keturunan. Pusing juga kita dibuat dari ini. bangsanya. Di mana Salah jalan? terjemahan. Mati ya. Hancur Mina. Salah terjemahan. Hancur. Udah ya, jadi kesimpulannya Kristus yang kalian sembah itu bukan anak Maria. Itu Kristus yang bukan. Berarti Anda menyembah anak manusia gitu. Menyembah anak manusia. Tuhan itu sendiri. Nah, itu karena Anda memaksakan Kristus yang Anda sembah itu seakan-akan anak Maria. Makanya Anda memaksakan. Sebenarnya Kristus yang Anda sembah itu adalah penguasa dunia. Penguasa dunia yang pernah mencoba Yesus, yang pernah menawarkan Yesus kuasa dunia ini, tapi Yesus menolaknya. Tapi diterima oleh pengganti Yesus yang mati di kubur 3 hari, dan setelah keluar dari kubur, kuasa dari iblis itu diterimanya. Itulah yang Anda sembah. Kesimpulan akhirnya di situ. Makanya tidak bisa. Ceritanya. Makanya, loh, Paulus sendiri mengatakan Yesus Kristus yang datang kepadanya bukan manusia. Paulus yang mengatakan itu. Sedangkan Maria, Anda sendiri. Si Paulus yang didatangi iblis, bukan Kristus yang datangi dia. Iblis yang datangi dia dalam rupa Kristus. Siapa Paulus? Paulus itu yang tertipu. Paulus yang tertipu. Bagus. Tetapi kemudian Paulus ini mengajarkan umatnya untuk menyembah Kristus yang datang kepadanya. Makanya pengikut Paulus disebut Kristen. Pertama kali di Antioquia pengikut Paulus itu disebut Kristen. Gitu. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar. Dia adalah orang yang menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari Kristen. Terima kasih Anda sudah mengakui bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah iblis. Yes. Saya kira sudah selesai. Bang Handi atau Dinda Dito silakan. Saya sarapan dulu ya. Lanjut dulu sebentar. Ya nanti kalau masuk maghrib di sana Pak ditutup aja dulu. Iya. Lanjut aja Bang. Masih ada 25 menit. Silakan. Iya. Lanjut Pak Dito 25 menit ke depan. Baik, ini Kak Junta sudah mengakui yang bertemu dengan Paulus adalah iblis. Jadi poinnya, apakah 13 surat Paulus itu Kak Junta pakai atau dianggap itu tulisan palsunya Paulus dari iblis? Kak? Jadi kalau kakak tadi udah mengakui yang datang kepada Paulus adalah Kristus yang iblis, surat-surat Paulus kan ada banyak di dalam Bible, ada 13. Itu kakak imani sebagai firman Tuhan yang datang kepada Paulus atau bukan? Masih digunakan atau tidak? Yang dari Paulus. Karena Paulus itu kan cuma nabi, dia kan murid Yesus juga. Katanya tadi kakak bilang yang bertemu dengan Paulus itu Kristus yang iblis. Itu kan yang tadi karena kata Bang Juma, yang datang padaku adalah Kristus palsu. Ya yang pada saat ya si Paulus mengatakan itu, ya memang dia bertemu dengan Kristus yang palsu. Ya, pada saat dia pencobaan, pada saat dia tadi di padang gurun, perjalanannya ke Damsyik, kan pertama kalinya Paulus itu mengaku bertemu dengan
Yesus atau Kristus yang iblis itu, betul? Kisah Para Rasul pasal 9, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, yang mengaku datang sebagai Yesus itu, Kak Junta mengakui itu yang iblis atau yang mana nih? Kisah Rasul 9. Sebentar ya Bang, saya kan Ya, nggak hafal. nomor 3. Iya, silakan. Ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah tanah dan kedengaran orang yang suar-suar alasan berkata kepadanya, engkau menganiaya aku, jangan sanggup saya kalau engkau Tuhan, kata aku Yesus. Oke. Yang mengatakan akulah Yesus yang kau aniaya itu ini itu malaikat. itu putra Maria yang manusia atau yang iblis? Oh, ini Yesus yang putra Maria. Bah, Yang di ayat ini. apakah itu manusianya yang datang? Tidak, suara. Suara Suara kan apa cahaya? Ya, cahaya itu bersuara, mengeluarkan suara. Oke. Pada saat Yesus sebelum terangkat ke langit, Lukas 24 nomor 3, di situ murid-murid bertanya kepada Yesus tentang kedatanganmu dan hari akhir dunia. Yesus menjawab, waspadalah. Waspadalah, jangan ada yang menyesatkan kamu. Sebab akan datang banyak orang memakai namaku, memakai nama Yesus, dan berkata, akulah Kristus. Di nomor 23, di sana dikatakan oleh Yesus, apabila ada yang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Kemudian di nomor 26, apabila ada orang yang berkata Mesias ada di padang gurun atau di dalam bilik, jangan kamu percaya. Jadi kalau ada yang datang mengaku Mesias atau Kristus di padang gurun, menurut Yesus kamu percaya atau jangan kamu percaya? Percaya. Dari perkataan Yesus kamu percaya atau jangan kamu percaya? Matius 24 nomor 26. Percaya ucapan Yesus itu, janganlah kamu percaya bahwa ada, itu menunjukkan tidak ada Yesus lain, hanya ada satu Yesus. Jadi kalau ada yang lain ngaku, misal nih ya, aku jumpa nih di Jakarta nih, aku keturunan Nabi, aku keturunan Yesus, gitu jangan dipercaya. Tidak ada Yesus lain. Yesus hanya satu. Pada saat Paulus bertemu yang katanya adalah Yesus, apakah Yesus sudah ada di bumi? Sudah. Dia kan muridnya. Siapa? Paulus, muridnya Yesus. Hah? Muridnya Yesus ada berapa, Kak? Yang bertemu di padang gurun itu kan mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, di Matius 24 murid-murid bertanya, tetapi Yesus menjawab, camkanlah baik-baik, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu, apabila ada orang yang berkata Mesias ada di padang gurun, kamu percaya atau jangan kamu percaya, kata Yesus. Jangan dipercaya. Nah, Paulus tadi mengatakan bertemu dengan Kristus, Yesus di padang gurun. Cahaya, dalam bentuk cahaya, Iya. bersuara. Iya, itu kamu percaya atau jangan kamu percaya, katanya Yesus. Itu dipercaya. Hah? Kok bisa? Jadi Kak Junta ini mengikuti perkataan Yesus atau mengikuti perkataan Paulus? Menurut perkataan Yesus. Kalau mengikuti perkataan Yesus, jangan kamu percaya. Tadi udah sehat, kita semuanya mendengar. Kak Junta mengambil poin, Paulus bertemu dengan Kristus yang iblis. Ya, berdasarkan Galatia pasal 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Nah, awal mulanya dia mengatakan
bertemu dengan Yesus di padang gurun. Sementara murid-murid sudah diperingatkan oleh Yesus, apabila ada orang yang berkata kepada kalian, ia melihat Yesus di padang gurun, jangan kamu percaya. Untung saja di KPR tidak ada perjumpaan murid Yesus dengan Paulus. Kalau murid-murid Yesus ketemu dengan Paulus, Paulus kemudian berkata, "Hei Petrus, hei Yohanes, Yakobus, dan lain-lain, kalian, aku bertemu dengan Yesus loh di padang gurun." Murid-murid akan percaya atau tidak percaya? Kalau dibilang bertemu, ya tidak percaya. Tetapi kalau dia bilang, Yesus telah berfirman kepadaku, baru kita percaya. Itu, Bang. Yang berfirman kepada Yesus, yang berfirman kepada Paulus bukannya tadi iblis? Ya itu Yesus. Kalau yang dalam rupa cahaya dengan suara itu Yesus. Kan dia tidak muncul. Tapi kalau Bang Juma bilang, yang muncul bertemu dengan si Paulus, nah itu Yesus bukan. Ya kalau dia berupa, berbentuk, ya pada saat itu, pada saat di gurun itu, ya tidak mungkin Yesus. Oke, mundur lagi. Yang anak Bunda Maria itu yang manusia atau bukan manusia? Yang manusia. Yang bertemu dengan Paulus manusia atau bukan manusia? Paulus bertemu, tidak bertemu. Paulus dengar suaranya dengan cahaya, kelihatan cahaya seperti malaikat kan. Ketika sudah bertemu itu bersama murid-murid lainnya, ya dia Yesus asli. Ini penampakan itu bisa dikatakan bertemu bukan sih? Tidak. Pertemuan itu kan harus ada langsung. Mata, kontak fisik, itu baru namanya bertemu. Bagaimana yang mengatakan dirinya akulah Yesus yang engkau aniaya itu diyakini adalah Yesus? Sementara Yesus sudah berkata, apabila ia berkata, ia ada di padang gurun, jangan kamu percaya. Yang ianya di sini adalah Kristus palsunya. Itu kalau ada yang mengaku-ngaku akulah Yesus di tempat Nah, lain, itu baru. di KPR pasal 9 nomor 5 yang mengatakan akulah Yesus yang kau aniaya, itu mengaku-ngaku atau bukan? Enggak. Lah, coba dibaca. Dibaca coba. Yang tadi bukannya udah baca tuh. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus menjawab, siapakah engkau, Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Itu Yesus yang asli atau dia yang palusu? Yang palusu itu yang mengaku-ngakukan. Ayo, bisa yuk, bisa. Ada yang mengaku sebagai Yesus nggak di situ? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah gitu kan. Jadi Paulus mengakui dan kemudian menceritakan kepada Lukas penulis tentang kisahnya di padang gurun pada saat dia perjalanan ke Damsyik. Ada sosok cahaya yang bersuara, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Dan mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, Oke sih Bang Bro. itu ada yang mengaku enggak? Wih, Kak Junta, ada yang mengaku. Kalau ada yang mengaku katanya di padang gurun, menurut Yesus tadi jangan kamu percaya atau kamu percaya? Kalau yang pada saat bersama-sama muridnya itu kan Yesus tidak memaksudkan yang kejadian yang di padang gurun. Dia mengingatkan murid-muridnya. Coba dibaca Lukas, dibaca Matius 24 nomor 25 26. Camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Matius 4 ayat Jadi
Matius 24 nomor 25, 26, 27. Ini satu langkah aja karena tadi sudah terbuka akalnya bahwa Paulus Di sini ini Yesus mengingatkan supaya tidak mudah percaya kalau ada yang mengaku-ngaku sebagai Yesus. coba dibaca. Tanya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula. Itu tandanya, itu tanda datangnya anak manusia, putra Maryam, itu di hari kehabisan dunia. Tapi dia peringatannya, camkanlah, aku sudah berkata kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang yang berkata, ia itu Mesias ya, Kristus palsu ya? Enggak. Kristus palsu itu ia ada di padang gurun, ada atau di dalam bilik, jangan kamu percaya atau kamu percaya? Ya jangan percaya kalau ada yang bilang, misalkan abang ini ngomong, aku jumpa Yesus di sana, aku nggak percaya. Oke, pada saat Paulus perjalanannya ke Damsyik, perjalanan ke Damsyik itu melalui padang gurun. Itu firman Allah. Iya, firman Allah. Dia mengatakan, tapi difirmankan kepadanya. ada yang mengaku Yesus nggak di situ? Iya, lewat firman. Kalau ada yang mengaku Yesus Kristus di padang gurun, kamu percaya atau tidak? Dia mengaku gitu, aku jumpa Yesus katanya. Yang nggak percaya kalau dibilang jumpa. Tapi kalau Dia mengaku akulah Yesus. Dia mengaku akulah Yesus yang kau aniaya. Ini kan konteksnya Mesias Kak, Kristusnya, bukan Paulusnya. Ada nggak yang mengaku Mesias di situ? nggak ada. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Harus kamu percaya atau jangan kamu percaya? Dia bilang akulah Yesus yang kamu aniaya itu. Tapi kan dia dengan cahaya dan suara. Ya percaya. Nah, berarti kan di mana ada tulisannya itu? Di mana di peringatan Yesus, camkanlah itu harus kamu percaya. Kalau ada yang mengaku-ngaku Nabi. Nah, Nabi. Ini memang agak susah ini Bang Andi. Padahal tadi sudah mengatakan Paulus berjumpa dengan Kristus yang iblis. Ya, kalau dia berjumpa Kristus yang iblis ini ketemu di mana? manusia, itu iblis. Tapi kalau lewat suara dan cahaya itu kan itu bukan iblis lah, malaikat lah, itu Tuhan sendiri berfirman ke dia. Berbicara. Oke, iblis itu bisa menjadi cahaya juga nggak? Nggak bisa. Oh, yakin? Wah, kayaknya memang nggak pernah baca Bible ini orang-orang Kristen ini. Iya, pakai Quran kok Bang. Kayak mana ini? Iblis itu bisa juga menjelma seperti cahaya. Macam mana lah kakak ini? Tapi poinnya itu kalau murid-murid ketemu sama Paulus mengatakan, aku bertemu dengan Yesus loh di padang gurun. Murid-murid percaya atau enggak? Kalau dia bilang bertemu tidak percaya, tapi kalau dia bilang aku difirmankan, Tuhan berbicara kepadaku, itu percaya. Di mana ada tulisannya aku difirmankan Tuhan itu di KPR itu untuk Paulus? Jangan ngarang lah. Abang, misalkan kan kalau Paulus bilang aku bertemu dengan Tuhan Yesus, ya jelas lah nggak ada yang percaya. Kan nggak mungkin dia bertemu Tuhan. Oke, tak ganti. Aku melihat, aku didatangi. Ya udah gini aja. Aku didatangi suara yang mengaku Yesus loh di padang gurun.
Murid-murid akan percaya atau tidak? Ya percaya. Kalau dia bilang aku telah difirmankan aku ya yang mendengar suara. Nah. Ini kan Paulus gini. Paulus ini kan nggak pernah bertemu dengan Yesus sebelumnya, betul? Sebelumnya nggak tahu nih Yesus kayak gimana. Yang tahu itu kan murid-muridnya, ya. Oke. Pada saat Paulus yang nggak pernah jumpa dengan Yesus, kemudian dia mengatakan di KPR tadi, kira-kira murid-murid ini percaya nggak dengan perkataan Paulus? Atau murid-murid justru bertanya gini, emang kamu pernah ketemu sebelumnya dengan Yesus kami? Enggak. Lalu kau yakin nggak dengan yang menampakimu itu Yesus kami? Apa dibilangnya? Kan dia tidak dinampaki, cuma mendengar suara sama cahaya aja, seperti melihat malaikat. Aduh, agak susah memang ini, harus diobati, harus jelas ini gini Kak. Yang bertemu dengan Paulus di padang gurun tadi yang mengaku Yesus, itu yang manusia anak Maria atau bukan? Yesus anak Maria. Yesus itu memang anak Maria. Tapi Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Sebelum dia terlahir ke dunia, semua orang hanya bisa mendengar suaranya. Bukan, jangan kemana-mana. Konteksnya kita masih di KPR, kita masih di Kisah Para Rasul pasal 9 nomor 5. Ya kan? Bisa menyampaikan, aku mendengar suara Yesus atau Yesus berbicara kepadaku, menyampaikan kepadaku. Nah, itu bisa dipercaya. Bagaimana dia bisa mengkonfirmasi kalau itu Yesus yang asli? Ya karena kan dalam bentuk cahaya, terus hanya suara. Karena dia juga sudah mulai iman percayanya bertumbuh kepada Yesus, makanya dia yakin itu Yesus. Yesus itu Kristus bukan? Kristus itu kan gelarnya, Tuhan sendiri, Yesus Kristus. Kalau Paulus mengatakan dirinya Kristus, percaya nggak? Nggak percaya dong. 1 Korintus pasal 11 nomor 1. Saya baca. Ini tulisannya dia ya, dari buahnya ya. Hai, alamak yang begini banget ya orang Kristen. 1 Korintus pasal 11 nomor 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Kalau dilihat dari original teksnya, pengikutnya nggak ada. Jadi tambahan. Jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi Kristus. Itu pengikut Kristus itu pengikutnya palsu. Jadi tambahan yang dilakukan oleh LAI. Mana pula? Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, dia ini kan menyampaikan kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus ini supaya percaya juga ke dia. Apa yang dia sampaikan adalah apa yang dia dengarkan dari Yesus. Itu doa maksudnya. Pengikut di situ tidak ada dalam original teksnya, Kak. Ini kan terjemahan. Jadi kalau nggak ada di original teksnya itu tidak ada. Jadi dia bilang aku terus gitu. Yang betul. Enggak dari dulu selama jadi orang Kristen kalau Paulus mau ngaku menjadi Kristen. Nanti ditanya, dicatat saja, nggak usah disanggah. Saya kasih lagi. Kisah Para Rasul pasal 9 nomor 21 22. Kisah Rasul? Kisah Rasul berapa tadi? Kisah Rasul 9 nomor 22. Kenapa itu? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa adalah Mesias. Yesusnya tidak ada dalam original teks. Ini maksudnya gimana? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya. Semakin besar pengaruh si Paulus ini gara-gara tadi dia menyampaikan apa yang disampaikan Yesus. Oh ya, ini biar Alfi coba naik. Alfi yang bisa open cam ditunjukkan deh. Ya, bisa dibantu Alfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kisah 922 ya? Ya.
Bentar ya teman-teman ya. Besarin ya. Oh ya udah. Udah. Loh, kok beda ya? Pas itu. Oke, kisah 9:22. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Kak Junta, kita sedikit interaktif aja. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia di sini siapa, Kak? Ya si Paulus itu. Si Paulus. Dan Paulus membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia di sini siapa lagi, Kak? Ya si Paulus itu. Oh ya, karena Paulus membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Kata Yesus di sini itu adalah hal yang diadakan oleh pihak penerjemah. Karena izin Kak ya, kenapa saya katakan begitu? Karena kalau kita baca dari teks Greek koinenya, Saulos de Malon ene dunamauto kai sunekhinen tos yodaios tos katoi kontas en Damasco sumbi bazon hoti hotos estin ho Kristos. Yos itu kan artinya Yesus. Bahasanya Yos itu Yesus. Bahasa Indonesianya Yesus. Yos itu bahasa apa itu yang kamu baca itu? Itulah Yesus. Nggak ada Yesus di sini, Kak. Ya dia memang tulisannya nggak Yesus. Itu Yeos yang kamu baca tadi ada bacanya Yeos. Itulah dia. Mana Yeos? Sekali lagi saya bacakan. Saulos de Malon ene dunamauto. Saulus semakin dikuatkan pengaruhnya kai dan sunekhinen tos yodaios membingungkan orang Yahudi tos katoi kontas en Damasco yang bertempat tinggal di Damaskus atau di Damsyik sumbi bazon membuktikan, menginstruksikan, mengajarkan hoti bahwa hautos dia estin adalah ho Kristos. Jadi Kak, nama Yesus di sini tuh diadakan oleh pihak terjemah gitu. Aslinya itu dia di sini menggunakan kata ganti orang ketiga yang artinya adalah dia. Jadi kalau konsisten kata gantinya ini adalah kepada Paulus. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa dia adalah Kristus. Ya udah itulah. Oke, satu lagi. Tadi coba buka 1 Korintus 11 nomor 1, Pi. Pengikut itu ada nggak itu? 1 Korintus 11 nomor 1. Mimetemo gineste katos kago Kristo. Pengikut Kristus. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Sebenarnya di sini masih bisa eksegesis Kang Dito. Namun kata pengikut memang nggak ada. Tapi kalau mengambil definisi daripada Kristo itu kan memang definisinya pengikut Kristus kan ya. Di sini masih bisa berkelit LAI-nya. Tapi di 922 tadi nggak bisa. Nggak bisanya maksudnya. Kisah, iya, poinnya kisah gini deh. 922. Iya, poinnya gini deh. Pengikut itu ada nggak di original teks itu? Di Nggak situ ada. saja. Kalau nggak ada, bacanya bagaimana? Kalau nggak ada 1 Korintus 11:1 ya. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi Kristus. Nah itu. Maksudnya ke piye? Makin nggak paham. Ya, 922 Paulus jadi juga. Kristus. Paulus jadi Kristus. 922 juga gini bunyinya. Kalau kita menggunakan ILT 3, namun Saulus semakin dikuatkan dan dia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damaskus karena mengajarkan bahwa dia adalah Hamasyah. Atau ILT satunya dia adalah Kristus tuh. TL-nya coba TL. Perkataannya dia memberitakan tentang Yesus, tentang dirinya. Di mana Kak? Kalau saya lihat pun di ayat 20-nya. Ya saya baca yang bahasa Indonesia lah, orang saya pahamnya bahasa Indonesia. Nanti ya di sini bahasa Ibrani itu baru. Kalau Anda ini kan bukan Ibrani. isinya nggak sesuai dengan bahasa yang kamu tunjuk itu, ya sudah pasti lah ini nggak diterbitkan. Emangnya iya, aku gini sembarangan? kakakku. Kakak di gereja itu sangat dijauhkan dari bahasa asli sama pendeta.
Mereka tuh Kenapa juga nggak ada yang alasannya? ngerti sama bahasa asli. Nah, Semua orang bahasa Arab tapi saya ada pun dulunya tidak ngerti juga Kak, tapi belajar gitu. Tapi kita lupakan Oke, aja. King James. Di King James. Iya, tapi King kita James. lupakan aja. Kita lihat aja King James-nya. Ya. Kan di King James-nya jelas dikatakan di sini. But Saul increased the more in strength and Itu bahasa apa yang confident. kamu baca? Nanti sama Inggris. orang-orang yang paham bahasa itu baru Itu bisa. KJV, udahlah jangan ditolak terus Junta. Kau jangan pura-pura bego di sinilah. Ini edukasi lu buat yang lain. Gak apa-apa, dia cuman bertahan, Vi. Lanjut, Vi. Dia cuman bertahan dengan iman kebotolannya aja. Kayak nggak orang pelajar jadinya. Proving that this is the Messiah. Tuh. Membuktikan bahwa this, kata ganti lagi, membuktikan bahwa this inilah the Messiah, the Kristus. Gitu. Ya udah, itu data valid secara akademis ya, akademis. Kalau Kak Junta sudah mulai diajak ranah akademis, kemudian nggak nyampe, mohon maaf, Anda nggak level. Kalau percaya cuma imani saja. Kita berdiskusi di sini bukan untuk menyerang, tapi berdiskusi di sini banyak manfaatnya buat teman-teman Kristen yang di bawah ya. Ini buat ilmu baru. Jadi padahal tadi sudah diinfokan Bang Zuma pada saat dengan Bang Nandar tadi ya, itu sekilas sudah semuanya data. Jadi memang Gurunda kita ini luar biasa, is the best, Masya Allah. Barakallahu fiik Gurunda. Ini pada saat kita kaji secara akademis itu udah no debat gitu loh. Sudah nggak bisa diikuti oleh teman-teman Kristen yang hanya bermodalkan imani saja. Kita mengajak kalian semuanya lebih interaktif dalam ranah akademis, ya. Jangan hanya percaya STT, teologi, kristologi, enggak. Di sini itu untuk kalian bukan membuktikan iman, tapi sampai di mana pengetahuan kalian tentang kekristenan kalian, gitu loh. Jadi jangan takut sama kami, takut dihujat. Kalau kalian tidak hujat, kami tidak hujat. Nah itu ya. Lanjut, Vi. Dia masalahnya gini. Kalau ada orang LAI, teman-temannya Anwar Chen, bahkan kalau Pak ada Anwar Chen juga di bawah, ya. Gini Pak Anwar atau teman-teman Kristen. Saya nggak tahu kenapa ada nama Yesus di sini, saya nggak tahu. Karena kalau penerjemahannya konsisten dengan penggunaan kata ganti orang ketiga, di sini kan ada 2 kali jumpa kata ia. Dan ia membingungkan. Terus karena ia membuktikan. Kata ia dan ia di sini itu kembali kepada Saulus. Datangnya dari mana? Di sini ada kata ganti orang ketiga juga. Tos ini kata ganti orang ketiga. Nah, sama sepadan dengan kata hautos di sini. Hautos ini artinya kata ganti orang ketiga juga. Artinya dia gitu. Jadi perlu teman-teman perhatikan bahwa kisah para pewarta pasal 9 ini ditulis oleh Lukas, juru tulis daripada Santo Paulus menurut teman-teman kekristenan. Nah, Lukas menuliskan kisah para pewarta 9 butir ke-22 ini dengan narasinya tuh secara literal berbunyi, Saulus semakin kuat pengaruhnya dan membingungkan orang-orang Yahudi yang bertempat di Damaskus atau di Damsyik. Sumbibazon ini kata kuncinya, menginterupsikan, mengajarkan, membuktikan. Kita bisa cek kok leksikonnya. Hoti ini bisa diartikan itu, bisa diartikan bahwa. Bahwa Hautos dia, estin ini to be adalah ho Kristus gitu loh. Nah, masalahnya dari pihak penerjemah ya, dia di sini menggunakan kata ia dan ia sebanyak 2 kali gitu loh. Padahal kalau kita cek di Greek-nya, penggunaan kata ganti orang ketiga itu ada 3 kali tuh keluarnya. Dan ini tidak konsisten diterjemahkan. Dan satu lagi, kalau kita bicara konteks, kalau kita mundur pun ke
Data nomor 20, karena itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Elohim. 2 kali nama Yesus muncul di sini, tidak satu pun muncul di original teksnya. Kai, eutheos, entais, sunagogais, ekirosen, ton kriston, hoti, hotos, estin, ho, huios, toteo. Gak ada sama sekali kata Yesusnya di sini. Lalu pihak penerjemah kakak mengadakan 2 kali nama Yesus di terjemahannya tuh, dasarnya dari mana itu kak? Ada? Tidak ada teman-teman. Tidak ada sama sekali. Maka mohon maaf, dengan berat hati kami bukan menyalahkan teman-teman kekristenan, tapi kalian adalah korban terjemahan Lembaga Biblos Indonesia. Mana tepuk tangannya dulu kan gitu. Silakan. Ya, saya rasa memang harus kita akhiri ya. Kak Junta dari tadi tidak mensyukuri bahwa masuk di room ini itu penuh dengan hikmah, pelajaran, pengetahuan, tapi beliau hanya bertahan dalam keimanan. Jadi saya rasa Kak Junta ya cukup harus disyukuri saja masuk di sini, bukan menyerang, bukan tendensi ke pribadi, tapi bagaimana kakak harusnya lebih memahami ini kita ranah dialektika, diskusi yang ada datanya, bukan hanya congornya. Begitu ya kak ya. Selebihnya silakan selamat merenungkan, selamat berbelajar ria, dan juga kalau ada pendeta, mungkin lebih baiknya pendetanya diundang ke sini kalau memang kompeten gitu ya. Rasa itu mungkin Bang Handi monitor. Sudah Mau masuk lagi dalam azan? Kondisi kayak begitu. Kita sih kasihan sama mereka ya. Bahwa mereka ini terutama Mbak Juntak ya, ayo pakai akal sehat. Jujurlah bahwa siapapun yang pernah ada di muka bumi itu bukan Tuhan. Apalagi pernah keluar dari rahim seorang ibu yang kita sama-sama hormati, kita sama-sama muliakan ya. Nah, artinya itu bukan Tuhan. Karena dia bertuhan. Yesus waktu ada di muka bumi itu bertuhan. Memperkenalkan Tuhan yang dia tuhankan. Semua para nabi kayak gitu. Memperkenalkan Tuhan yang dia tuhankan. Itu anehnya lagi ada nabi utusan Tuhan memperkenalkan Tuhan, dia tuhankan. Itu pun meleset. Melesetnya di mana? Karena yang dia anggap yang dia tuhankan itu yang mulia ini, padahal sebenarnya yang dia tuhankan meleset. Siapakah itu? Artinya ada Kristus lain yang mati terkutuk di tiang salib. Itulah yang dia tuhankan. Jadi Anda meleset 2 kali meleset ini kan itu. Dan teman-teman semua ya. Jadi memang kita ada 2 langkah ini menjelaskan sama mereka nih. Mereka menganggap yang dia tuhankan anak Maria. Itu juga salah. Padahal kalau mau jujur yang dia tuhankan bukan anak Maria. Kira-kira begitu. Jadi kita memang harus edukasi mereka 3 langkah ke depan. Tapi kalau kita udah maju 3 langkah ke depan, kadang-kadang kita mundurin lagi 6 langkah ke belakang. Jadi tarik ulur. Bagaimana cara menyimpulkannya? Ya harus jujur, permudah segala sesuatu, dan keluarlah dari doktrin itu. Dengan apa? Pakai akal sehat. Solusinya di mana? Ya Islam. Karena tidak di Islam itu nggak ada yang bisa merusak akal sehat. Semua logis. Kecuali yang tidak logis itu adalah yang goib. Goib kan nggak bisa dilogiskan ya. Tapi berdasarkan data. Kan kira-kira begitu. Semoga tercerahkan pada kesempatan kali ini. Salam akal sehat. Iya, Bang Zuma, Gurunda. Kita kaji dulu, kenapa orang-orang kafir itu diperangi? Orang yang tidak beriman kepada Allah dan juga Rasulnya itu disebut dengan orang kafir. Kenapa orang kafir diperangi? Yang pertama,
Karena orang kafir itu tidak punya hukum. Waktu itu kan gue bilang sama Mudis, kau kan kafir nih, kenapa tak terima atau Fokus saja. Mereka diperangi sampai apa? Nanti pelan-pelan nanti kita sampai ke sana. Ya kan kita jalan pelan-pelan dulu di Dinda, oke? Silakan. Kenapa orang kafir diperangi? Ya, saya tanya sama Exoki, Yes, ada nggak larangan dari Yesus untuk kau kawin mak kandungmu sebagai janda? Ada nggak? Ini berat nih jawab. Lanjut terus, saya kasih kesempatan kamu bicara terus. Udah berubah mukanya tak? Di mana Yesus Udah berubah mukanya tak? mengawini mama kandungmu yang Gak ada. Berarti boleh kan? Nggak ada katanya kan? Nggak ada. Berarti dia yang lompat dari Monas ya? Sekarang inilah detik-detik dia nggak sanggup lagi diskusi, nggak sanggup lagi bernarasi. Habis sudah bahan dia, aku dikiknya tak nih. Tunggu saya beri penjelasan. Kayak gini. Ini debater handal muslim. Ini kayak begini. Mau pansos. Kamu kesini pansos doang. Pansos. Tengok. Pansos. Udah nggak masuk akal omongan dia. Pansos. Dia bilang Oke, saya sekarang pansos. gini. Kamu tidak saya berikan ruang untuk pansos di sini. Sekarang kembali ke tema awal. Diperangi sampai apa? Diperangi sampai apa, Baru? Satu ayat dalam Bible. Ya, kamu di bawah saja. Kau tidur di bawah. Kamu di bawah saja teman-teman. Si Edisnya mencret. Diturunkannya saya teman-teman. Lucunya lagi ya, statement dia mengatakan saya pansos. Saya pansos, tengok ini. Nih, Bang Faruk punya follower 132.000 orang. Tapi ya, saking mungkin udah terduduknya dia ya, udah ke pojoknya dia nggak punya narasi lain. Dia mau framing ke arah pansos. Ya mikir bro, followersku tidak 132.000. Hah? 132.000. Udah, siapa yang lompat? Siapa? Siapa yang lompat dari Monas? Siapa? Kalau mampu dia melawan aku, udah dibikinnya aku seperti Islam yang awam, ditahankannya di atas. Ini nggak sanggup dia kan? Dia turun. Suruh Edis rungkat aja dis bilang. Ayo teman-teman muslim tapping, rungkat aja dis. Ya kan? Ngapain buka komal kayak gitu? Nggak sanggup nurunkan orang. Padahal diskusinya satu arah. Aku yang diserang dengan surat Taubah 29. Berbalik arahnya, mencret dia. Satu arahnya nggak sanggup dia. Satu arah. Konon kalau aku tanya ketuhanannya, rontok bulunya. Rungkat aja dis bilang, iya teman-teman, nggak bisa lagi jadi host. Nggak bisa jadi host seperti itu. Aku tidak menghujat, aku tidak mencaci, aku tidak memaki. Kenapa aku diturunkan? Gitu loh. Narasiku tuh nyambung sama temanya, sama kajiannya. Kalau Oten di sini menghujat wajar diturunkan. Ya kan, memaki, mencaci dia wajar diturunkan. Aku nggak menghujat, aku tidak memaki, aku tidak mencaci. Lembut lagi bahasaku. Dinda, manggil Dinda aku lagi. Dinda. Diturunkan, nggak sanggup melawan orang diturunkan, rungkat aja dis. Nggak usah lagi buka-buka komal, rungkat aja. Hah? Ya teman-teman taping, rungkat aja dis, bilang rungkat aja udah. Gak usah buka komal lagi, rungkat aja bilang. Itu loh Teni, dia ditunjukkan datanya, bukti videonya, diedit. Ini teman-teman yang ngerekam ini pun bukan saya ini sebenarnya. Yang ngerekam bukan saya, tapi saudara muslim yang ngirim ke saya melalui WA. Karena memang tadi malam saya nggak ngerekam, gitu loh. Karena saya ada di kafe, itu Esti tahu. Aku lihat saya di kafe itu. Aku lihat kemarin bang, tapi bang yang ini yang keluar, bang yang keluar sendiri, gitu loh. Oh saya yang keluar sendiri ya? Iya. Emang kan waktu itu kan begini, aku lihat kan kemarin begini bang, kan itu kejadiannya kemarin semalam ya, kok waktu itu. Bahkan kejadiannya semalam kok waktu itu. Karena tidak mampu menjawab, akhirnya pindah topik gitu kan. Sementara kan bang Elis kan, enggak aku lihat itu. Jadi kan bang ini kan kejadiannya kapan?
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dia menghibur diri. Aku lihat kemarin gini. Dia menghibur diri. Berat bagi mereka menerima kenyataan. Debaters andalannya mencret di komalnya. Berat bagi dia. Enggak. Kita punya bukti. Saya diturunkan. Kita punya bukti. Nih bukti yang ngomong. Saya beri penjelasan. Ini bukti yang ngomong, bukan congor. Ini debater handal Muslim. Ini kayak begini. Mau pansos. Kamu kesini pansos doang. Pansos. Handal karistik. Pansos. Boleh saya ngomong? Pansos. Emang Oke, kemarin itu kan kamu tidak saya berikan ruang untuk diam dulu, Dinda. Ini bukti, Dinda. Kita ke awal. Diperangi sampai apa? Diperangi sampai apa, Faruk? karena kan kemarin Bang itu yang pindah topik. Dinda. Makanya Udah, diturunkan. enggak karena Bang ini pindah topik kemarin kan. Kan topiknya kan lagi bahas tentang yang Jasya itu kan. Aku tahu lihat itu karena kan sedang membahas tentang Jasya itu, tentang perang sama Jasya itu. Tapi kan Bang ini pindah topiknya. Dengar abangnya ngomong. Dengar abangnya, nanti nggak kasih jajan kau. Karena Bang itu meminta topik masalahnya itu. Dengar abangnya ngomong. Jadi gini, ketika kita mengkaji surat Taubah 29, kita jalan dulu di kalimat awal. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nanti dulu kita mengkaji ke jizyahnya. Kenapa orang-orang kafir itu diperangi? Diam dulu, Dinda. Nanti ku telepon mamakmu ya. Diam dulu. Kita kaji dulu kenapa diperangi. Ternyata orang kafir itu tidak punya hukum. Orang kafir itu tidak punya syariat. Orang kafir itu nggak punya aturan. Suka-sukanya kawin. Boleh dia kawin sama mamaknya. Boleh dia kawin sama bapaknya. Boleh dia kawin sama saudara kandungnya, bahkan sama binatang. Kalau ada manusia seperti itu, jangankan Muslim, agama lain pun mungkin akan memerangi dia karena itu perbuatan yang menjijikkan, mirip sama binatang, wajar diperangi. Nah, kalau perihal tentang jizyah di kalimat berikutnya, makanya aku bilang, tapi di jizyah ini dia belum kasih aku kesempatan. Kalau dia mau memframing perang itu karena harta, berarti berdasarkan bilangan 31 nomor 44, ketika Tuhan meminta upeti 32 perawan, berarti Tuhan kau tuh menginginkan perawan untuk apaan? Itu salah di situ. Itu salah pengertian. Salah pengertian. Salah pengertian katanya kan. Abang salah memahami. Begitu aku kasih data itu salah pengertian. Bentar gini. Tapi kalau Tuhan kita dia bilang benar dia. Kemarin itu abang justru tidak menjawab itu. Justru tidak menjawab itu kemarin. Itu Esti. Kau bilang lari dari topik. Dibacakan bilangan 31 nomor 44. Enggak, kemarin atau di nomor berapa? Dari nomor 35. Di mana di situ diceritakan Tuhannya Suryadi minta jatah 32 perawan. Itu salah mengerti. Minta upeti 32 perawan. Coba dibuka. Bilangan 31. Itu bahasa metafora. Itu enggak benar. Sabar Dinda. Nanti dulu kita baca dulu, jangan jijik dulu kau dengar Bible ya. Ya dibaca dulu Dinda ya, baca ya. Baca Itu benar-benar metafora. Sabar dulu. Sabar dulu Dinda. Jangan mute dong. Kita kan iya makanya kamu tenang dulu. Iya ini ku jawab dulu. Ini ku bacakan ya. 35-40 ya. Inilah yang dirampas askar-askar itu. Selain jarahan yang disimpan oleh mereka sendiri 675. Di ayat 35-nya ya dikatakan, dimulai dari 35 ya. Bacakan. Nih 35. Mana nih? 35. Mana sini? Panjang kali nih. Separuh daripada jumlah yang diberikan kepada askar-askar dengan perincian berikut: 337.500 ekor domba dan kambing, dan daripada jumlah yang diambil sebagai sumbangan khas untuk Tuhan adalah 675 ekor. 36.000 ekor lembu, dan daripada jumlah itu 72 ekor diambil sebagai sumbangan khas untuk Tuhan. 30.500 ekor keledai, dan daripada jumlah itu 61 ekor